Aris, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Oke, Pak Aris, selamat menjalankan ibadah puasa ya hari pertama 2023 ini. Terima kasih. Baik, Pak Aris, ini pada tanggal 2 Maret 2023 dilaksanakan rapat bersama lintas kementerian, yakni Inspektur Jenderal Kemendikbudristek RI, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian P3A dan juga Ketua KPAI. Nah, poin-poin apa saja nih yang dibahas di dalam rapat tersebut, Pak? Ya, jadi setelah adanya kebijakan masuk 5:30 ya, waktu Indonesia Timur, sekolah 10 sekolah piloting di NTT. Salah satunya yang dilakukan oleh KPAI adalah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengetahui latar belakang dilakukannya kebijakan itu, keluarkannya kebijakan itu. Yang kedua, di 2 hari kemudian kami koordinasi dengan lintas sektoral seperti yang disampaikan tadi, ada Inspektorat Kemendikbud, kemudian juga ada dari Kemendagri, ada dari Ombudsman, sebenarnya juga Ombudsman NTT ada kemarin itu, kemudian juga dari KPPA ya. Hal-hal yang dibahas tentu menyikapi pro kontra yang diharapkan akan ada kepastian atau akan ada semacam jalan tengah yang baik. Salah satunya misalkan apa sih yang kemudian mendasari dari kebijakan itu, substansinya apa, kira-kira memiliki dampak yang diharapkan itu bobotnya seperti apa. Dampak yang diharapkan kan benar menginginkan kualitas lulusan ya, agar bisa diterima di perguruan tinggi unggulan. Apakah kemudian dengan kebijakan masuk 5:30 itu akan berimplikasi signifikan terhadap mutu lulusan dan seterusnya. Kemudian tentu mengkaji tentang faktor-faktor lain, misalkan ketika diberlakukan masuk sedini itu apakah keamanannya untuk anak-anak terdukung atau sarana prasarana transportasinya mendukung atau tidak, kemudian sarana kesehatan ya, bagaimana kesehatan anak-anak itu terjamin atau tidak, paginya sarapan atau tidak, bagaimana kesiapan peserta didik, kesiapan guru dan seterusnya untuk mengikuti pembelajaran sedini itu. Itu beberapa hal yang dibahas dan hampir semuanya memiliki opini agar ini patut untuk dikaji kembali, karena masih banyak cara untuk kemudian meningkatkan kualitas lulusan dan seterusnya. Oke, baik. Jadi pada 2 Maret 2023 ini dilangsungkan rapat lintas inspektorat begitu ya, lintas kementerian begitu ya Pak Aris ya. Nah, apakah ini juga datang. Bagaimana Pak Aris? Ada Ombudsman dari NTT juga hadir. Oh iya, Pak Darius Bedadaton ya. Oke, nah apakah berdasarkan hasil rapat ini kemudian KPAI memutuskan untuk menyurati Pemprov NTT dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT begitu Pak? Salah satunya faktornya itu, dan sebenarnya kami juga mendorong agar Irjen dari Kemendikbud melaksanakan secara umum poin-poin dari kesepakatan atau hasil rapat itu. Poin-poinnya hampir rata semuanya perspektifnya mengarah kepada istilahnya agar dievaluasi atau dikaji begitu. Tapi yang mendahului itu sebenarnya kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Bapak Lucia ya. Iya, Pak Linus Lucy. Pak Kadis itu ya, kami telepon apa yang mendasari dan seterusnya, kemudian belum menyampaikan tidak jadi jam 5 tapi jam 5:30 dan menurut beliau masih piloting dan akan dievaluasi dalam 1 bulan ini ya. Jadi masih ada waktu sampai tanggal 27 Maret. Dan korespondensi per telepon itu salah satunya kita perkuat lagi melalui hubungan kelembagaan, tentu ada korespondensi secara formal ya, surat ini.
Nanti beliau juga akan menyampaikan kepada kami hasil evaluasinya. Oke, baik. Jadi ini suratnya dilayangkan kapan ini Pak? Suratnya kita layangkan per tanggal 3 Maret ya. 3 Maret diterima ya. di sana ya lebih dari tanggal 5 Maret ya. Karena dikirim via pos. Oke, baik. Jadi dari hasil penjelasan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Linus Lucy, ini kemudian apa yang menjadi pertimbangan kemudian untuk KPAI setelah mendengarkan bahwa tanggal 27 Maret ini kebijakan ini akan berakhir begitu ya, masih dalam masa percobaan begitu Pak Aris? Iya, ya kami akan tunggu apapun hasilnya nanti itu, tapi juga menurut kami Dinas Pendidikan NTT perlu mempertimbangkan masukan-masukan dari semua pihak, karena hampir semua pihak dalam perspektif fisiologis, perspektif psikologis ya, dan juga perspektif yang lainnya, tentu banyak hal yang bisa diambil, jangan kemudian memaksakan untuk berlanjut sementara ada dampak-dampak yang kemudian dikhawatirkan akan menjadi tidak terpenuhi hak-hak anak. Oke, baik. Dari hasil rapat bersama lintas kementerian yang dilaksanakan 2 Maret 2023, apa ini kesimpulan yang disampaikan oleh beberapa kementerian yang diundang begitu Pak Aris? Kesimpulan di dalam rapat itu secara umum ingin mengkaji ulang gitu, terkait kebijakan ini. Dan tentu diberi kesempatan lah untuk piloting selama 1 bulan ini, kemudian nanti kita menerima hasil evaluasinya dan bagaimana kemudian langkah-langkah berikutnya. Tapi sebelum ada evaluasi yang 1 bulan ini kan masukan pro kontranya sudah banyak kontranya ini nampaknya. Iya. Sebenarnya kami juga mendorong agar keputusan rapat itu segera dirilis oleh Irjen Kemendikbud ya, sehingga betul-betul yang memang Irjen Kemendikbud ini menjadi semacam leading sektor yang membina gitu, membina dinas pendidikan, bisa kemudian lebih awal memberikan keputusan-keputusan ya, dan memberikan kepastian bagaimana keberlanjutan piloting kebijakan yang nampaknya ya secara umum kemanfaatannya lebih sedikit daripada kemandarotannya. Oke, baik. Respon dari pemerintah Provinsi NTT secara lisan sudah disampaikan per telepon ya. Bagaimana Pemprov NTT menanggapi surat yang dilayangkan begitu ya dari KPAI untuk Pemprov NTT begitu Pak? Untuk respon surat ini belum kami terima. Tapi sebelum surat ini sudah direspon. Beberapa hal kami sampaikan pertimbangan menyangkut kesiapan anak dalam belajar, menyangkut pemenuhan hak anak ya, bukan sekedar hak belajar, hak pendidikan, tapi anak juga memiliki hak memanfaatkan waktu luang. Salah satu bentuk memanfaatkan waktu luang itu kan bersama keluarga. Biasanya anak-anak ada waktu bareng dengan keluarga itu kan menjelang di pagi hari ya, menjelang berangkat sekolah. Orang tuanya sambil persiapan paket kerja, menyiapkan makan bersama, sarapan bersama. Saat sela-sela sarapan itu ada interaksi, orang tua ngobrol dengan anaknya, menanyakan kesiapan dia belajar ya kan, menanyakan apa yang sudah dipersiapkan untuk belajar nanti, misalkan pelajarannya apa, ada tugas apa, PR-nya sudah dikerjakan belum, dan seterusnya. Itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak juga menjadi bagian dari hak anak untuk memanfaatkan waktu luang bersama keluarga. Nah, dominan kebanyakan orang tua kan bersama anak itu kan menjelang, apalagi yang orang tuanya kerja ya, ya menjelang mau berangkat sekolah itu kan, diantar, disiapkan sarapannya dan seterusnya. Oke, jadi ini hak anak yang menjadi prioritas ya oleh teman-teman di KPAI begitu Pak Aris ya? Ya, ada. Ya, silakan Pak. Saya kira ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian ya oleh
pemerintah NTT terkait melakukan kegiatan ini dengan mempertimbangkan beberapa pasal yang tercantum di Undang-Undang Perlindungan Anak ya, nomor 23 tahun 2002 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Misalkan di dalam pasal 5 ya, pasal 6 di undang-undang itu disebutkan tiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Nah, ini ada poin menurut saya. Pagi-pagi tentu kalau jam 5-an itu bagi umat yang beragama Islam ya, atau siswa yang beragama Islam, siswa yang Muslim biasanya masih ada kewajiban beribadah sholat subuh. Apakah itu kemudian bisa terpenuhi dengan mereka siap-siap buru-buru ke sekolah dan seterusnya. Kemudian setiap anak dalam berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya dalam bimbingan orang tua. Tentu orang mau belajar itu tidak sekedar jalan, terus hadir, terus buka buku, kan tidak begitu. Belajar itu butuh kesiapan lahir dan batin sehingga belajarnya bermakna. Salah satu yang mendukung kesiapan anak untuk belajar adalah bagaimana dukungan orang tua, kan itu. Bimbingan orang tua. Nah, dibagi-bagi akan menjadi dini hari begitu akan efektif biasanya kalau anak itu interaksi dengan orang tua, ya kan, meskipun di sela-sela sama-sama bersiap, orang tuanya mau kerja, anaknya mau berangkat sekolah. Gitu. Oke. Berarti ini KPAI menilai kebijakan ini kurang efektif begitu Pak Aris ya? Sejauh ini demikian. Saya sudah berkoordinasi juga dengan teman-teman di NTT, terutama dengan Ombudsman, bagaimana perkembangan faktanya yang ada itu. Ternyata dari 10 sekolah yang menjadi piloting ya, SMA SMK itu, ada beberapa sekolah yang tingkat efektif kehadiran siswanya juga cuma 40% begitu. Sehingga tetap aja menunggu siswa hadir sampai jam 6, jam 7 baru mulai. Nah, sama saja kan kayak hari-hari biasa. Artinya ini belum bisa diterima oleh siswa secara keseluruhan. Apakah belum ini karena diterima, artinya belum ada kesiapan keseluruhan dari siswa. Padahal dalam perspektif perlindungan anak, setiap kebijakan itu harus mempertimbangkan kepentingan terbaik buat anak. Harus mempertimbangkan prinsip partisipasi anak, kan begitu. Nah, sekarang terbukti karena partisipasi anak tidak digali sebelumnya, maka ketika pelaksanaannya menjadi hanya bisa efektif 40% ya kan. Meskipun juga ada yang sudah 90% tingkat kehadirannya. Tapi kan ini tidak boleh kemudian menutup diri untuk dievaluasi kan gitu. Karena ada data pembanding yang tidak efektif. Oke, jadi saat ini juga KPAI sedang mengumpulkan data-data ya terkait dengan kebijakan ini yang sudah diterapkan begitu ya selama 1 bulan dan berakhir pada 27 Maret 2023. Apa yang menjadi harapan KPAI setelah 27 Maret 2023 ini terkait dengan kebijakan ini Pak Aris? Yang kami harapkan tentu semua dinas pendidikan ya atau Pemda NTT harus terbuka, harus mengekspos secara keseluruhan ya kan, terkait pelaksanaannya, apakah ini efektif dan seterusnya. Tentu juga mempertimbangkan masukan-masukan dari seluruh pihak, karena hampir seluruh pihak mengkaji secara detail ya. Tentu hampir rata-rata tidak untuk diminta untuk dikaji ulang begitu. Sambil juga ada data pembanding lagi terkait efektivitas guru ya. Kami juga bertanya kepada organisasi profesi guru yang ada di sana, salah satu ya, bahwa guru juga kemudian
keberatan begitu. Oke. Tidak siap karena mereka juga sebenarnya selain punya kewajiban ngajar kan juga ada kewajiban yang lain di rumah. Apa itu ya mendampingi anak-anaknya kan gitu, Mbak. Untuk sama juga bersiap untuk belajar kan begitu. Oke, dan bagaimana dengan pendapat anak itu sendiri, Pak Aris? Apakah KPAI juga mendengarkan suara-suara dari anak-anak, perwakilan dari anak-anak yang ada di NTT? Itu sedang kami gali. Sejauh ini baru mendapatkan dari Guru ya? semacam TikTok begitulah Oh ya. iya. Yang kami lihat ada parodi anak-anak yang justru lucu begitu. Oke, tapi ada pesan begitu ya? Menerimanya tidak. Anak-anak malah kami lihat itu tidur ya di atas bangku itu. Oke. Saya kira itu bentuk bagian dari protes anak-anak kan itu. Oke, Halo? Pak. Ya, Pak Aris. Baik. Ya, ada hal lagi yang ingin disampaikan, Pak Aris? Saya kira itu ya yang bisa kami sampaikan. Jadi Oke. sekali lagi saya menghimbau kepada Dirjen Kemendikbud agar kemudian apa yang menjadi keputusan rapat bersama kemarin itu dipublikasikan, disampaikan kepada Pemda NTT dan kita semuanya ditembusi yang menjadi bagian dari anggota rapat itu, sehingga itu menjadi dasar utama saya kira terkait kelayakan untuk dikaji kembali peraturan ini begitu. Yang kedua, dari Pemda NTT sendiri juga harus bisa menerima masukan-masukan ya, yang tentunya semuanya bermuara kepada kebaikan anak pula. Oke. Dan pasti harapan kami karena ini untuk anak, maka prinsip-prinsip dan hak-hak anak harus dijunjung tinggi ya. Partisipasinya, hak hidupnya, hak tumbuh kembangnya, kemudian juga bagaimana kepentingan terbaik buat anak dan seterusnya, itu menjadi penting sekali. Sekolah itu untuk sesuatu hal yang urgent, menanamkan hal-hal yang baik, menanamkan kompetensi ya kan, dan seterusnya. Nah, maka tidak boleh kemudian menutup dari masukan-masukan yang konstruktif yang baik dari semua pihak. Dan ketika memulai sekolah kan pastinya butuh persiapan. Namun tidak untuk dipertimbangkan. Ketika masuk sekolah dengan siap, maka pastinya menerima ilmu, menerima kompetensi dari guru, menerima materi dari guru akan terserap dengan baik. Oke. Saya kira itu, Mbak. Baik, Pak Aris, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Selamat pagi. Sama-sama. Selamat pagi. Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Haimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9.